Selamat datang. Jumpa lagi dengan ACN. Alur cerita novel. Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silahkan subscribe, like, komen, share, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Supreme Martial God Technique. Bab 236 sampai bab 240. Bab 236 Qin Huaiyue membuat kesalahan, tapi Wu Yun membalikkan keadaan. Segera, perhatian semua orang tidak lagi tertuju pada Wu Yun. Meskipun Wu Yun memurnikan pil yang mengandung energi langit dan bumi terakhir kali. Namun kebanyakan orang ingin percaya bahwa itu hanya kebetulan. Konferensi Dando ini bukanlah penilaian alkemis terakhir. Konferensi pertarungan alkimia mempertemukan semua alkemis muda terbaik di seluruh benua selatan, jadi Wu Yun tentu saja tidak lagi menjadi fokus. Orang yang paling menarik perhatian di lapangan adalah Du Fenglin dan yang lainnya. Mereka bertiga sedang memegang api suci untuk membuat ramuan. 3 jenis api suci muncul pada konferensi Dou dan secara bersamaan, pemandangan ini sungguh mengejutkan. Waktu berlalu dengan tergesa-gesa, dan kurang dari setengah jam kemudian, Wu Yun sudah merasakan bahwa pil pengumpul roh di tungku pil secara bertahap mulai terbentuk, dan itu seharusnya memiliki kualitas tertinggi. Namun kali ini Wu Yun hanya berlatih dengan santai dan tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Ini baru permulaan, jangan terburu-buru. Setiap orang telah mencapai akhir. Akhirnya, Qin Huaiyue, yang pertama memulai pemurnian, menyelesaikan pemurnian ramuan. Buka tungku dan ambil ramuannya. Di bawah tatapan penuh harap semua orang, Wu Yun juga menoleh untuk melihat, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Ini sebenarnya hanyalah produk jadi, bahkan bukan produk jadi. Ini adalah ramuan cetakan dengan kualitas terburuk. Tawa menggelegar terdengar dari para penonton. Haha, putra tertua dari keluarga Qin tidak lebih dari ini. Hahaha, aku tertawa terbahak-bahak. Sungguh memalukan bagi keluarga Qinmu untuk datang ke turnamen dan hanya dengan kekuatan sekecil ini. Qin Huaiyue adalah orang yang berkulit sangat tipis, dan ketika dia mendengar komentar ini, dia langsung tersipu. Wu Yun bertanya kepadanya apa yang terjadi melalui matanya melihat teknik pemurniannya, tidak mungkin untuk menyempurnakan kualitas seperti ini saja. Qin Huaiyue tampak jelek, menggelengkan kepalanya dan berkata, saya melakukan kesalahan, saya terlalu gugup. Dan orang-orang lainnya di platform batu ke-80 detik melirik dengan pandangan menghina. Wu Yun juga mengerutkan kening dan kembali menatap Qin Hai dan penonton lainnya, hanya untuk melihat bahwa wajah mereka sangat jelek. Segera, saya merasa sangat tidak nyaman. Saya telah berjanji kepada mereka untuk menjaga Qin Huaiyue sebelumnya. Jika Qin Huaiyue benar-benar melakukan tur, meskipun tidak ada hubungan yang berarti dengannya, saya akan merasa agak menyesal. Setelah memikirkannya, saya memutuskan untuk membantunya, yang akan dianggap sebagai balasan atas permintaan obat terakhir kali. Melihat Qin Huaiyue hendak menyerah dan pergi, dia berbisik, duduk di sana dan jangan bergerak. Saya akan menemukan cara untuk menyelesaikannya. Mata Qin Huaiyue tiba-tiba melebar, dan Wu Yun berbisik lagi, jangan lihat aku, tunggu dan lihat apa yang terjadi, dan jangan menimbulkan kecurigaan orang lain. Qin Huaiyue mengangguk dengan lesu, dia benar-benar tidak mengerti bahwa Wu Yun masih memiliki kemampuan ini. Bisakah Anda membentuk kembali ramuan saya yang sudah terbentuk? Selain itu, orang lain tidak diperbolehkan membantu dalam turnamen dan ini. Segala macam keraguan menyelimuti pikiranku. Dan Wu Yun sudah membuat rencana. Alkemis lain yang berada di platform batu yang sama dengannya semuanya berada di bawah alam bela diri bumi tingkat kelima. Menggunakan jiwa bela diri yang melahap ketika mereka tidak berdaya seharusnya memiliki efek. Melihat ramuan untuk 8 orang yang tersisa pada dasarnya telah terbentuk, mereka akan segera dipecat. Waktu hampir habis, Wu Yun segera melepaskan jiwa bela diri yang melahap, mengendalikannya, dan perlahan melayang menuju tungku alkimia 8 orang.
Roh bela diri yang melahap ini adalah sesuatu yang ada dalam ketiadaan dan tidak dapat dilihat oleh orang luar. Pada saat yang sama, orang pertama menyalakan tungku. Ada senyuman di wajahnya, dan terlihat jelas bahwa pil pengumpul roh yang telah dia sempurnakan sangat efektif. Wu Yun juga tersenyum dingin, dan begitu ramuannya keluar, dia menggunakan roh bela diri yang memangsa untuk menelan semua kekuatan dalam ramuan itu. Sang alkemis menatap kosong ke arah ramuan di depannya yang telah berubah dari penuh menjadi layu, dan senyumannya perlahan mengeras. Memang benar yang dia sempurnakan adalah pil pengumpul roh terbaik, tapi setelah dihisap hingga kering oleh roh bela diri pemakan Wu Yun, pil itu berubah menjadi pil yang tidak berguna. Dia bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Dia terus menggaruk kepalanya, bertanya-tanya apakah dia telah melakukan kesalahan di suatu tempat. Penonton tertawa terbahak-bahak, berseru bahwa platform batu ke-82 sangat aneh hari ini. Pertama, Qin Huaiyue membuat kesalahan dan membuat pil pengumpul roh yang tidak sebagus produk jadinya, dan kemudian seorang pemuda dari keluarga bangsawan membuat pil tidak berguna yang terbaik. Wu Yun diam-diam mengendalikan roh bela diri yang memakan untuk melayang menuju tungku tunggal kedua. Dalam 10 menit, semua orang di platform batu ke-82, kecuali Wu Yun, telah selesai menyempurnakan ramuannya. Tetapi pada saat ini, mereka semua menatap kosong pada ramuan limbah yang layu di depan mereka, menggaruk-garuk kepala, tidak tahu kenapa. Penonton tertawa terbahak-bahak, mengejek mereka karena melakukan kesalahan dengan begitu rapi. Pada saat yang sama, Qin Huaiyue memandang Wu Yun seolah-olah sedang melihat penjahat. Meskipun dia tidak tahu apa yang dilakukan Wu Yun, dia menduga dia pasti telah melakukan sesuatu. Jika tidak, hal ini tidak akan pernah terjadi. Yang lain tidak mengetahuinya, tetapi Dekan Ling Yuanwu, yang berdiri jauh, mengerutkan kening dan melirik ke arah Wu Yun. Meskipun dia tidak tahu persis apa yang terjadi sekarang, dia jelas merasakan sesuatu di platform batu ke-82 telah menelan kekuatan ramuan ini. Meskipun saya tidak tahu apa itu, saya berspekulasi bahwa itu pasti ada hubungannya dengan Wu Yun. Saat ini, sebagian besar orang telah menyelesaikan penilaian putaran pertama. Wu Yun juga menyelesaikan pemurnian pil pengumpul roh, tetapi karena perhatiannya terlalu teralihkan sekarang, pil pengumpul roh miliknya hanyalah produk jadi. Tapi itu sudah cukup untuk maju, dan dia bahkan maju di posisi pertama. Kecuali Qin Huaiyue, semua orang di platform batu 80 detik ini muntah darah dan berteriak bahwa mereka sangat tidak beruntung mengapa ramuan yang baik menjadi tidak berguna. Ia bahkan bertanya-tanya apakah bahan obat yang diberikan oleh Akademi Dancheng itu palsu. Meskipun tempat pertama Wu Yun agak tidak pantas didapat, tidak ada yang salah dengan itu. Anda semua adalah pil yang tidak berguna, tetapi produk jadi saya memenangkan tempat pertama, ada apa? Bahkan guru penilai terlihat sedikit jelek. Ini mungkin alkemis paling sampah di konferensi Doudan yang pernah dia lihat. Sekelompok alkemis tingkat barat, dan bahkan beberapa alkemis tingkat barat terkemuka. Dia benar-benar mempraktikkan semua ramuan limbah. Hasil akhirnya dilaporkan pada platform kompetisi ke-82, Wu Yun menyempurnakan pil pengumpul roh yang telah selesai dan menjadi juara pertama. Qin Huaiyue menyempurnakan pil pengumpul roh palsu dan memenangkan tempat kedua. Tempat ketiga adalah pil limbah. Maaf semuanya, maaf, beruntung, beruntung. Wu Yun melihat ketidakpercayaan di wajah orang-orang ini dan tertawa. Pada saat ini, suara yang dikenalnya datang, itu adalah suara Dekan Wu Ling Yun. Dia berbicara kepada Wu Yun sendirian menggunakan teknik transmisi suara. Jika kamu masih menggunakan trik kecil itu lain kali, aku akan mendiskualifikasi kamu. Jika kamu ingin maju, kamu harus mengandalkan kekuatanmu. Wu Yun mengerutkan kening, dia berpikir bahwa jiwa bela diri yang melahapnya tidak dapat dideteksi oleh siapapun, tetapi dia tidak menyangka hal itu diperhatikan oleh Dekan, dan dia segera menyeka keringat dingin. Jika Dekan adalah musuh,
Apa yang dia lakukan barusan sama saja dengan membeberkan rahasianya. Sepertinya dia harus menghindari penggunaan roh bela diri yang melahap ini di depan orang lain di kemudian hari. Di akhir babak pertama, ada 300 pemenang. Memasuki babak kedua, kesulitannya bertambah. Obat mujarab Siu maju. 20 orang pertama dipilih. 30 orang bersaing memperebutkan 2 kursi, bisa dibayangkan betapa sulitnya. Ramuan yang disempurnakan kali ini juga lebih sulit, ramuan tingkat barat, Bailuo dan Bab 237, dipromosikan ke 10 besar, sosok misterius. Wu Yun ditugaskan ke platform batu ketiga. Saya tidak tahu apakah itu kebetulan atau kehendak Tuhan, tetapi Wu Yun ditugaskan ke grup bersama Qin Huaiyue lagi. Terima kasih telah mengizinkanku maju. Aku sangat puas. Kali ini tergantung kemampuanku sendiri. Terima kasih, Paman Ketiga. Qin Huaiyue agak malu. Namun Wu Yun tidak pernah menyangka bahwa dia akan berinisiatif menyebut dirinya Paman Ketiga. Tanpa disadari, jantungnya melonjak, tapi dia juga merasa sedikit bersalah dan berkata, kali ini tergantung padamu. Mereka yang bisa mencapai tahap ini adalah ahli alkimia yang mutlak. Aku tidak bisa membantumu. Saya tahu, Paman Ketiga, saya sangat puas bisa melaju ke babak kedua. Saya akan bekerja keras di masa depan dan mengikuti teladan Anda. Ayo. Wu Yun tersenyum ringan dan berjalan ke tungku alkimia miliknya. Segera, semua orang telah menerima resepnya. Wu Yun menatap resep pil di tangannya dengan sakit kepala. Ini adalah resep ramuan tingkat barat yang disebut Bailuo dan adalah ramuan dengan tingkat kesulitan sedang di antara ramuan tingkat barat. Wu Yun mengerutkan kening. Jika dia ingin maju kali ini, dia setidaknya harus 100% yakin untuk menyempurnakan ramuan itu ke tingkat atas. Bahkan Bailuo dan terbaik pun sulit menjamin promosi. Oleh karena itu, Wu Yun harus berusaha sekuat tenaga kali ini, jika tidak maka akan sulit mendapatkan kesempatan untuk menang. Lebih dari setengah jam kemudian, proses pemurnian selesai satu demi satu. Wu Yun juga mencapai momen terakhir, dengan senyuman di bibirnya, terlihat jelas bahwa tingkat efek Bailuo dan kali ini sesuai dengan ekspektasinya. Di platform batu ketiga tempat Wu Yun berada, 30 orang membuka tungku untuk meminum pil satu demi satu. Pengawas memverifikasinya satu persatu dan menemukan bahwa ada lebih dari selusin ramuan terbaik saja. Selebihnya antara kualitas terbaik dan kualitas terbaik. Qin Huaiyue tampil stabil kali ini dan berhasil menyempurnakan Bailuo dan kelas atas. Meskipun dia telah menembus dirinya sendiri, tidak ada harapan untuk maju. Terlihat bahwa orang-orang ini adalah alkemis paling berbakat di benua selatan, dan mereka tidak sia-sia. Wu Yun adalah orang terakhir yang membuka tungku di platform batu ketiga ini. Tidak terduga dan masuk akal. Wu Yun berhasil menyempurnakan Bailuo dan terbaik yang melampaui yang terbaik. Dapatkan tempat pertama di platform batu ketiga ini. Berhasil melaju ke peringkat pertama. Mulai saat ini, mata semua orang mulai kembali ke Wu Yun. Pertama kali dia dipromosikan, semua orang mengira itu kebetulan, tetapi kali kedua dia dipromosikan, itu karena kekuatannya yang sebenarnya. Hanya sedikit orang yang bisa menyempurnakan ramuan tingkat atas. Dilihat dari semua kontestan, ada 300 orang. Termasuk Wu Yun, hanya 5 Bailuo dan teratas yang muncul. Du Fenglin dan yang lainnya masing-masing menempati satu, dan ada orang lain yang Wu Yun tidak kenal, tetapi menilai dari usianya, dia jelas berasal dari kekuatan tertentu dan berada pada tingkat putra surga yang disukai. Masih ada 20 orang tersisa. Ke-20 orang ini semuanya didistribusikan pada platform batu dan mulai bersaing untuk memilih alkemis yang bisa masuk 10 besar. Hanya di babak ini yang bisa dianggap sebagai pertarungan para jenius sejati. Di antara 20 orang, yang paling keras adalah Du Fenglin, Qilong, dan Zhou. Meskipun orang lain kadang-kadang berteriak, mereka segera ditutup-tutupi. Pemurnian ramuan dimulai,
kali ini yang dimurnikan masih merupakan ramuan tingkat barat. Tapi ini adalah salah satu ramuan yang paling sulit untuk disempurnakan di antara ramuan tingkat barat. Akhirnya tiba di platform batu yang sama dengan Du Fenglin dan yang lainnya, tentu saja tidak ada kekurangan penampilan yang menghina. 20 orang yang bersaing memperebutkan 10 kursi sekaligus sepertinya memiliki peluang yang besar, namun nyatanya, inilah awal sebenarnya dari konferensi dan ini. Wu Yun menemukan bahwa di antara 20 orang ini, dia adalah yang terendah dalam hal tingkat alkemis. Misalnya, mereka bertiga, Du Fenglin, telah mencapai level alkemis tingkat 5 teratas. Ada 5 orang, dan mereka semua adalah alkemis tingkat 5 tingkat menengah. Sisanya adalah alkemis tingkat atas barat. Hanya medali Wu Yun yang dicetak dengan judul, Selesai Alkemis Tingkat Barat. Oleh karena itu, hanya sedikit dari orang-orang yang memandangnya dengan serius. Bahkan jika yang baru saja dia perbaiki adalah Bailuo dan terbaik, kebanyakan orang masih percaya bahwa itu hanya kebetulan. Seorang alkemis tingkat barat yang hanya memiliki api sejati tingkat tinggi tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawan mereka. Saat ini, semua orang fokus pada Du Fenglin dan mereka bertiga. Hanya mereka bertiga yang layak disebut lawan. Du Fenglin dan 3 orang lainnya benar-benar arogan dan memandang rendah semua orang. Segera, alkimia dimulai. Kali ini, Wakil Presiden Dalong secara pribadi mengambil alih penilaian tersebut. Ramuan yang perlu dimurnikan adalah ramuan musim semi. Pil roh musim semi ini tidak biasa. Ada alasan mengapa pil ini paling sulit untuk disuling di antara pil tingkat barat. Hanya karena salah satu bahan yang dibutuhkannya adalah cairan, mata air spiritual. Air dan api tidak cocok satu sama lain, jika tidak dikendalikan dengan baik maka mata air spiritual akan menguap yang berarti pemurnian pil roh mata air telah gagal. Wu Yun mempelajari resepnya dengan cermat. Yang lainnya sudah memasuki kondisi pemurnian. Terutama mereka bertiga, Du Fenglin, yang sangat ahli dalam tekniknya. Tentunya, kesulitan ramuan musim semi ini masih mudah bagi mereka. Mereka bertiga mengendalikan api sesungguhnya dengan mudah. Orang-orang lainnya juga memasuki kondisi pemurnian. Wu Yun juga mulai memasuki negara bagian. Memurnikan ramuan yang mengandung cairan juga merupakan ujian besar baginya. Lagi pula, dia belum pernah menyentuhnya sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, Du Fenglin adalah orang pertama yang membuka tungku. Ramuan musim semi tingkat atas pertama dirilis, menyebabkan semua orang berteriak. Qilong adalah yang kedua dan Zhou adalah yang ketiga. Ketiganya benar-benar menyempurnakan ramuan musim semi tingkat atas. Hal tersebut membawa emosi penonton ke klimaks pertama hari itu. Sisanya masih menyempurnakan dan keluar satu demi satu, secara mengejutkan. Sisanya juga dimurnikan satu demi satu, dan semuanya memiliki kualitas tertinggi, dan semuanya merupakan ramuan musim semi kualitas tertinggi yang hanya sedikit lebih buruk daripada kualitas terbaik. Peristiwa akbar ini kembali membuat emosi penonton mencapai klimaks untuk kedua kalinya. Bahkan wakil presiden pun cukup senang. Nampaknya peserta konferensi Do dan ini sangat kuat. Namun, saat semua orang keluar dari tungku, masih ada 2 orang di lapangan yang masih melakukan pemurnian. Salah satunya adalah Wu Yun, dan yang lainnya adalah salah satu dari 5 orang yang juga menyempurnakan Bailuo dan teratas di babak sebelumnya. Jeritan terdengar, dan semua orang menunggu mereka berdua membuka tungku dan mengambil obat mujarab. Tentu saja, teriakan antisipasi ini bukan milik Wu Yun, tapi lebih milik orang lain itu. Dia juga seorang alkemis tingkat 5, tetapi levelnya tidak diketahui. Seseorang di antara hadirin berkomentar, siapa pria itu? Mengapa saya belum pernah mendengar tentang dia? Entahlah. Dilihat dari usianya dan penampilan sebelumnya, aku khawatir dia tidak kalah dengan ketiga jenius itu sama sekali. Ada yang salah, aku selalu merasa ada yang salah. Turnamen dan ini sangat aneh. Pada tahun-tahun sebelumnya,
Mereka yang mampu mencapai titik ini setidaknya adalah api sejati yang terbaik, tetapi api sejati Wu Yun dan bocah misterius ini keduanya. Kualitasnya terbaik, sangat aneh. Dan pada saat inilah Wu Yun mengetahui bahwa pemuda itu sebenarnya adalah api sejati kelas atas seperti dia. Namun yang aneh adalah Wu Yun selalu merasa bahwa api sejati tingkat tinggi lawannya sama seperti dirinya, dan ada yang tidak beres. Bab 238 Sekte Dongling, Dong Yuyuan. Ini bukan hanya keraguan mereka, tapi juga keraguan semua orang yang hadir. Terutama wakil dekan, dia tahu betul bahwa Wu Yun mampu mencapai titik ini dengan api sejati tingkat atas karena Wu Yun menyembunyikan api spiritual hijau suci. Tapi pemuda ini sebenarnya adalah api sejati kelas atas dan telah mencapai titik ini, mungkinkah? Dia juga menyembunyikan api kudus. Tapi saya belum pernah mendengar kekuatan macam apa dia. Mengingat pemuda ini mengisi sekte Dongling ketika dia mendaftar, wakil dekan tidak bisa menahan cemberut. Dia bergumam pada dirinya sendiri, sekte Dongling, sepertinya familiar, sepertinya. Tiba-tiba, pupil matanya menyusut tajam, mungkinkah dia berasal dari sekte Dongling di benua timur? Jika ini benar-benar masalahnya, saya khawatir hal ini perlu mendapat perhatian. Meskipun turnamen dan kota Akademi Danceng tidak pernah mengatakan bahwa talenta dari benua lain tidak akan diizinkan untuk berpartisipasi, ini adalah pertama kalinya dalam ratusan tahun orang-orang dari benua timur datang. Yang paling aneh adalah masyarakat di benua timur selalu meremehkan benua selatan. Karena dalam beberapa ratus tahun terakhir, akibat rendahnya kualitas budidaya secara keseluruhan, benua selatan telah lama tereduksi menjadi sisi terlemah di bagian barat benua liar. Tetapi jika itu masalahnya, mengapa jenius dari sekte Dongling ini datang untuk berpartisipasi dalam konferensi Dando ini? Mungkinkah karena imbalan itu? Tidak mungkin, tidak sulit bagi sekte Dongling untuk menginginkan hal-hal ini. Jadi untuk siapa dia? Wu Yun. Tepat ketika wakil dekan Dalong sedang kebingungan, tiba-tiba terdengar suara teriakan menggelegar dari penonton. Jeritan ini bahkan berkali-kali lebih keras daripada saat Du Fenglin dan yang lainnya menyempurnakan ramuan terbaik tadi. Mendongak, wakil presiden Dalong tercengang. Saya melihat pemuda misterius itu telah membuka tungku alkimia pada saat ini. Semua orang yang hadir kecuali Wu Yun melebarkan mata mereka, menatap tak percaya pada pil roh musim semi di tangannya. Terutama Du Fenglin dan mereka bertiga bahkan sedikit tidak bisa dipercaya, dengan kemarahan di wajah mereka. Menatap pemuda itu. Namun yang kulihat hanyalah pemuda itu tenang dan kalem, seolah semua ini terjadi dengan mudah. Aku seharusnya begitu kuat, mengapa kamu harus begitu memujaku? Wakil Presiden Dalong juga tertegun sejenak. Apa yang disempurnakan oleh pemuda misterius itu sebenarnya adalah eksistensi yang melampaui level atas. Seperti Wu Yun sebelumnya, pil roh musim semi di tangannya tidak lagi termasuk dalam kategori ramuan tingkat barat, dan bahkan lebih berharga daripada kebanyakan ramuan tingkat 5. Di saat yang sama, saat semua orang berteriak, mereka juga mulai mengajukan pertanyaan di barat. Dari kekuatan manakah bocah misterius ini berasal? Saya belum pernah mendengar orang jenius seperti itu di benua selatan sebelumnya. Untuk suatu waktu, pemuda misterius ini begitu populer bahkan Du Fenglin dan yang lainnya pun ditutup-tutupi. Du Fenglin dan yang lainnya sangat marah dan menatap pemuda itu. Mereka juga memiliki keraguan yang sama di dalam hati mereka belum pernah mendengar keberadaan orang seperti itu. Pada saat ini, anak laki-laki misterius itu berbalik sambil mencibir dan menatap ke semua orang. Tampilan ini penuh dengan penghinaan dan penghinaan, tapi tentu saja dia berhenti sejenak ketika dia melihat Wu Yun yang masih menyempurnakan ramuan. Kemudian dia melihat ke ratusan ribu orang di lapangan, dan hanya dengan satu kalimat, suara teriakan itu menghilang seketika. Oh, benua selatan tidak lebih dari itu. Diam. Keheningan yang mematikan. Bahkan Du Fenglin dan yang lainnya terdiam sejenak. Siapa kamu?
Aku melihat tubuh pendek 7 naga maju selangkah, menunjuk ke arah pemuda misterius itu, dan berkata, "Saya tidak menyangka benua selatan akan jatuh ke level ini, dan seorang anak yang tubuhnya belum berkembang sepenuhnya akan muncul." Perkataan dingin dan sarkastik pemuda itu membuat Qilongshu geram, ia benci orang lain yang memanfaatkan sosoknya. Dia sudah marah karena ramuan itu dikalahkan oleh pihak lain, dan sekarang dia dihina lagi, jadi dia mengambil langkah maju untuk mengambil tindakan. Namun, pemuda misterius ini tidak panik dan berkata dengan tenang, "Wakil Dekan Dalong, ini adalah rumah Anda. Jika Anda tidak mempedulikannya, saya akan mengurusnya untuk Anda." Berhenti. Wakil Dekan Dalong tampak sedikit jelek dan memarahi Qilong. Di saat yang sama, semua orang akhirnya bereaksi karena terkejut. Siapa dia? Dia berisik sekali. Dia sebenarnya mengatakan bahwa benua selatan tidak lebih dari itu. Bukankah dia dari benua selatan? Tidakkah kamu melihat bahwa dia bahkan tidak memandang Tuan Muda Lembah Yulong, Qilong? Sejauh yang aku tahu, selain pria bernama Wu Yun, dia adalah orang kedua yang tidak menerima Tuan Muda Lembah Yulong ke matanya. Orang-orang. Jika orang ini benar-benar bukan berasal dari benua selatan, itu akan sangat lucu. Benar saja, saya mendengar Wakil Dekan Dalong bertanya. Apakah kamu dari Sekte Dongling? Pemuda misterius itu berkata, "Ya, Dong Yuyuan, murid dari Sekte Dongling di benua timur, telah bertemu dengan Wakil Presiden Universitas Dancheng." Begitu kata-kata ini keluar, semua orang kembali gempar. Benua timur, dia sebenarnya berasal dari benua timur, tidak heran dia tidak menganggap serius ketujuh naga itu. Ya Tuhan, orang-orang dari 3 lempeng benua lainnya sudah bertahun-tahun tidak datang ke benua selatan kita. Saya tidak menyangka seseorang dari Sekte Dongling akan datang kali ini. Sekte Dongling, itu adalah salah satu kekuatan teratas di benua timur. Yah, tidak heran jika 3 benua lainnya memandang rendah benua selatan kita. Kedatangan murid Sekte Dongling saja telah membayangi Tuan Muda dari kekuatan tertinggi di benua selatan. Dia sebenarnya dari benua timur, tapi dia masih terlalu meremehkan benua selatan kita. Untungnya, aku sudah berteriak memanggilnya sebelumnya. Sayang sekali. Di mana Tuan Muda dari kekuatan teratas itu? Apa yang mereka lakukan? Mereka harus melakukan sesuatu. Mendengar diskusi yang berisik ini, Du Fenglin dan yang lainnya semakin tersipu. Meskipun pihak lain juga merupakan murid dari salah satu kekuatan teratas dari benua timur. Tapi ini adalah stadion kandang benua selatan, di luar dugaan, saya begitu kewalahan hingga tidak bisa mengangkat kepala, dan tidak ada tempat untuk melampiaskan amarah saya. Du Fenglin maju selangkah dan berkata, "Mengapa Anda, anggota Sekte Dongling, datang ke benua selatan kami? Anda tidak diterima di sini." Dong Yuyuan tersenyum tenang dan berkata, "Haha, beginikah cara Tuan Muda dari Sekte Pingning memperlakukan tamunya? Apakah kamu merasa bersalah? Tahukah kamu bahwa kamu tidak bisa dibandingkan denganku? Apakah kamu tidak tahu malu? Kamu." Du Fenglin terdiam sesaat. Saya melihat Dong Yuyuan memegang pil roh musim semi yang melampaui eksistensi teratas, memandang rendah dunia, memandang rendah semua orang, dan berkata, "Saya pikir Akademi Dancheng tidak begitu pelit dan tidak mengizinkan saya, murid dari Sekte Dongling, untuk berpartisipasi dalam kompetisi." Wakil Presiden Dalong berkata, "Tentu saja tidak. Semuanya bergantung pada kekuatan. Setiap orang dapat berpartisipasi." Begitu kata-kata ini keluar, Du Fenglin dan yang lainnya tampak jelek. Semua penonton juga menghela nafas, sepertinya kali ini para pemuda jenius di seluruh benua selatan akan diinjak-injak di bawah kaki Dong Yuyuan. Bahkan ketiga Tuan Muda tidak bisa dibandingkan dengan mereka, jadi siapa lagi yang bisa mereka lakukan? Namun, mereka juga tampaknya mengabaikan satu orang, yaitu orang yang paling mungkin. Itu adalah Wu Yun yang masih menyempurnakan pil roh musim semi. Saat ini, pil roh musim semi Wu Yun telah memasuki tahap akhir,
Karena dia baru saja dipromosikan menjadi alkemis tingkat barat, dia tidak terlalu mahir dalam banyak teknik ramuan tingkat barat, sehingga membutuhkan waktu yang lama. Bab 239 Pemimpin Alkemis Muda di Benua Selatan. Namun hal tersebut tetap tidak mempengaruhi performanya. Saat ini, kerumunan sedang gempar. Hanya satu orang di antara penonton yang berteriak, "Lihat, Wu Yun masih menyempurnakan. Apakah dia masih bisa menciptakan keajaiban seperti sebelumnya?" Ya, dialah satu-satunya yang menciptakan lompatan tingkat pertama dari alkemis tingkat pertama menjadi alkemis tingkat ketiga. Sulit untuk mengatakannya. Mari kita tunggu dan lihat. Saya berharap Wu Yun dapat menciptakan keajaiban lain. Jika tidak, benua selatan kita akan benar-benar kehilangan muka. Semua orang yang hadir banyak berbicara. Semua orang di atas panggung juga melihat ke arah Wu Yun. Meski sama-sama pesaing, mereka tidak berharap pihak lain akan menyempurnakan ramuan yang lebih baik dari diri mereka sendiri. Tapi saat ini, kecuali Du Fenglin dan 3 lainnya, semua orang berharap Wu Yun bisa menyempurnakan ramuan yang lebih baik. Meskipun mereka tahu hal ini tidak mungkin terjadi. Namun perasaan diinjak dan diremukkan oleh orang luar terlalu menyakitkan, tidak senyaman diremukkan oleh Wu Yun. Hanya Du Fenglin dan yang lainnya yang memiliki kebencian di wajah mereka. Kebencian terhadap Wu Yun, kebencian terhadap Dong Yuyuan. Wakil Dekan Dalong juga memandang Wu Yun. Saat ini, saya melihat Wu Yun akhirnya mencapai momen terakhir. Setelah kendali mantap selangkah demi selangkah, Wu Yun berteriak, "Bangun!" Penutup atas tungku alkimia terbuka dengan keras, dan kemudian Wu Yun mengulurkan tangannya untuk memegangnya, dan ramuan roh musim semi yang memancarkan cahaya redup muncul di tangan Wu Yun. Di saat yang sama, semua orang menahan nafas, tidak berani menarik nafas. Du Fenglin dan 3 lainnya bahkan lebih terkejut. Wakil Presiden Dalong juga tampak tercengang. Bahkan Dong Yuyuan, yang tidak pernah memandang orang secara langsung, menatap Wu Yun dengan bingung. Dengarkan saja dia bergumam pada dirinya sendiri, menarik, aku melihatmu dengan benar. Jarang sekali karakter seperti itu muncul di benua selatan. Setelah guncangan singkat, jeritan menggelegar kembali terdengar. Memekakkan telinga, ini jeritan yang nyata. Dari hati. Apa yang disempurnakan Wu Yun sebenarnya adalah pil roh musim semi yang melampaui keberadaan teratas. Cahaya redup yang dipancarkan dari pil itu sudah cukup untuk membuktikannya. Pil roh musim semi yang disempurnakan oleh Wu Yun tidak lebih lemah dari pil roh musim semi yang disempurnakan oleh Dong Yuyuan. Benar saja, tebakanku benar. Itu dia. Orang itu. Orang yang melompat untuk meningkatkan. Dia kembali lagi. Kali ini, apakah benua selatan kita dapat mengangkat kepalanya di depan benua timur bergantung pada Wu Yun? Semua penonton memandang Wu Yun dengan kagum. Ketika semua orang dihancurkan oleh Dong Yuyuan, Wu Yun tiba-tiba menyempurnakan pil Kuanling yang cocok dengan Dong Yuyuan, yang tidak diragukan lagi membuat benua selatan membalas rasa malunya. Pada saat ini, seseorang di bawah mulai berteriak, "Sekte Dongling, Dong Yuyuan, itu saja." Sebagai tanggapan, Dong Yuyuan hanya tersenyum ringan. Dia tahu bahwa kekuatannya lebih dari itu. Wu Yun, yang baru saja menyempurnakan ramuannya secara diam-diam, merasa sedikit bingung saat ini. Hanya melalui interogasi kami mengetahui apa yang baru saja terjadi. Kali ini, awalnya saya ingin mengincar trio Du Fenglin, tapi siapa sangka ketiga orang ini begitu baik, dan ditekan oleh Dong Yuyuan dari benua timur. Namun, saya menjadi penasaran dengan Dong Yuyuan. Dia telah berspekulasi sebelumnya bahwa api sejati tingkat tinggi milik orang ini juga harus dipadamkan, tetapi dia tidak menyangka hal ini akan terjadi. Meski belum diketahui di mana peringkat api kudus miliknya, namun yang pasti-pasti ada di sana. Dalam adegan tadi, Dong Yuyuan membuat semua orang di benua selatan sangat malu. Dan Wu Yun saat ini pantas mendapatkan rasa hormat mereka.
Itu adalah Wu Yun, dialah yang menyelamatkan muka seluruh benua selatan. Pusat perhatian Du Fenglin dan yang lainnya telah benar-benar hilang, dan bahkan tidak banyak orang yang pergi menemui mereka lagi. Sukses atau kalah, Wu Yun melakukan apa yang mereka bertiga tidak bisa lakukan, tentu saja Wu Yun untuk sementara menggantikan posisi mereka di hati setiap orang. Beberapa orang bahkan mulai berteriak, "Wu Yun, kamu adalah pemimpin alkemis ajaib di benua selatan." Para tuan muda dari kekuatan tertinggi manapun semuanya hanya sebatas nama saja. Hal ini membuat Du Fenglin dan yang lainnya sangat malu dan marah. Tuan muda dari kekuatan tertinggi di benua selatan tidak senang ditindas oleh orang-orang di benua timur. Sekarang Wu Yunlah yang maju untuk menyelamatkan muka benua selatan, tetapi mereka dan Wu Yun adalah musuh bebuyutan. Saat ini, saya mendengar kata-kata seperti itu di tengah kerumunan. Wajahnya seperti tamparan di wajah. Kebencian terhadap Wu Yun di dalam hati mereka meningkat selangkah demi selangkah, dan hampir mencapai puncaknya. Mereka bahkan mengabaikan fakta bahwa mereka diabaikan oleh semua orang karena kalah bersaing dengan Dong Yuyuan. Mereka menyalahkan Wu Yun segalanya, mengira Wu Yunlah yang membuat mereka kehilangan muka. Masih ada 1 bulan, Wu Yun, tunggu saja aku. Saat ini, ketiganya memiliki gagasan yang sama di benak mereka. Wu Yun menoleh dan menatap Dong Yuyuan, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Dong Yuyuan juga sedang menatapnya. Itu adalah sepasang mata yang dalam dan dingin, tak terduga. Ini adalah perasaan pertama Wu Yun setelah melakukan kontak mata dengan Dong Yuyuan. Dia tidak bisa melihat melalui kultivasi lawan, tapi dia bisa merasakan bahwa dia pasti jauh lebih kuat dari Du Fenglin dan yang lainnya. Dong Yuyuan, sebaliknya, memiliki senyuman di wajahnya dan bibirnya sedikit terbuka. Wu Yun membaca bibirnya. Bagus sekali, itu menarik. Saya tidak menyangka akan ada orang seperti Anda di benua selatan yang memiliki begitu banyak sampah. Wu Yun juga tersenyum tipis dan menjawab dengan bahasa bibir, anginnya terlalu kencang, jadi jangan terlalu gila. Benua selatan akan selalu menjadi ayah yang tidak boleh kamu sakiti. Meski banyak orang di benua selatan pernah menginginkan nyawa Wu Yun. Namun dalam hal kejayaan regional, Wu Yun benar-benar tegas. Mata Dong Yuyuan menjadi dingin, kita lihat saja nanti, aku akan memberitahumu bahwa kamu baik-baik saja. Disorak-sorai semua orang. Wakil Presiden Dalong mengumumkan hasilnya, Wu Yun dan Dong Yuyuan masing-masing menduduki peringkat pertama dan kedua. Karena ramuan mereka memiliki kualitas yang sama, mereka juga bisa dikatakan imbang di peringkat pertama. Sisanya adalah Du Fenglin, Qilong, Zhou, De, 10 orang. 10 teratas juga menerima ramuan tingkat 6 kelas atas, pil perawatan nadi dan pengumpul roh. Berikutnya adalah pertarungan 5 besar. Meski belum dimulai, namun di benak semua orang, sudah ada calon peraih 5 kursi teratas. Mereka adalah Wu Yun, Dong Yuyuan, Du Fenglin, Qilong, dan Zhou. Jika tidak ada keajaiban atau kesalahan serius, seharusnya tidak ada masalah. Namun ketika Wakil Presiden mengatakan bahwa ramuan yang perlu disempurnakan adalah ramuan tingkat 5, pilihan semua orang mulai goyah. Karena level Wu Yun saat ini hanyalah seorang alkemis tingkat barat. Orang-orang lainnya telah mencapai level alkemis tingkat 5. Meskipun penampilan Wu Yun barusan menghancurkan semua orang, sudah cukup untuk menjadi alkemis tingkat 5. Tapi dia tidak pernah benar-benar berhubungan dengan ramuan tingkat 5. Meskipun kesenjangan antara tingkat barat dan tingkat kelima hanya 1 tingkat, terdapat kesenjangan yang sangat besar. Dari segi teknik dan kompleksitas, ramuan tingkat barat dan ramuan tingkat kelima tidak berada pada level yang sama-sama sekali. Wu Yun mengetahui hal ini dengan sangat baik dan mengerutkan kening saat ini. Bab 240 Pertarungan dengan si jenius sejati. Dia tidak menyangka bahwa di akhir penilaian, dia harus menyempurnakan ramuan level 5. Baginya, ini sama saja dengan improvisasi. Bahkan dia sendiri tidak yakin untuk menyempurnakan ramuan tingkat kelima.
Ini sebenarnya ramuan tingkat 5. Sepertinya Wu Yun sedikit bingung. Semua orang yang hadir juga gempar. Beberapa orang yang pesimis bahkan mulai merasa putus asa. Yah, sepertinya tempat pertama di turnamen Dandou ini tidak lain adalah Nadong Yuyuan. Bagi Wu Yun, seseorang yang belum pernah terkena ramuan tingkat 5, untuk mengunggulinya mungkin sama sulitnya dengan naik ke peringkat pertama. Langit. Pada saat ini, tidak ada seorang pun yang menaruh harapan pada Du Fenglin dan 3 tuan muda berbakat lainnya. Mungkin karena mereka sendiri sedikit tidak puas dengan ketiga orang ini. Atau mungkin karena terlalu kecewa dengan pemandangan di mana mereka diinjak. Ketika dia mendengar bahwa yang perlu dia perbaiki adalah alkemis tingkat 5, Dong Yuyuan tersenyum percaya diri dan melirik ke arah Wu Yun, dengan cukup provokatif. Pada saat yang sama, 10 alkemis teratas yang tersisa tahu bahwa hanya ada sedikit harapan untuk melampaui Dong Yuyuan. Saat ini, mereka hanya bisa menaruh harapan pada Wu Yun, meski tidak ingin dilampaui oleh Wu Yun. Namun mereka tidak ingin diinjak oleh Dong Yuyuan, orang luar, tanpa ada yang menangani mereka. Mereka tahu bahwa inilah kejayaan daerah, dan urusan keluarga diselesaikan di rumah, tanpa perlu campur tangan orang lain. Hanya Du Fenglin, Qilong dan Xiao yang menunjukkan kebencian dan keberuntungan pada Wu Yun. Sebaliknya, mereka tidak ingin diinjak oleh Dong Yuyuan, namun tidak ingin dilampaui oleh Wu Yun. Di hati ketiga orang ini, kejayaan daerah bahkan tak lagi sebanding dengan harkat dan martabat pribadi. Di hati mereka bertiga, dilampaui oleh Wu Yun akan menjadi penghinaan terhadap martabat pribadi mereka. Bagaimana mereka bisa mendapatkan pijakan di industri alkimia di benua selatan di masa depan? Dan jika dia dilampaui oleh Dong Yuyuan, ada beberapa penjelasannya. Benua timur selalu lebih kuat dari benua selatan, dan dapat dimaklumi bahwa benua ini akan terlampaui. Saya sudah berlutut begitu lama sehingga saya lupa perlunya berdiri. Saya tidak bisa berbuat apa-apa selain bertarung di dalam sarang. Mereka sangat yakin bahwa Wu Yun, seseorang yang belum pernah terkena ramuan tingkat kelima, tidak akan memiliki kualitas yang sangat baik bahkan jika dia dapat memperbaikinya. Wakil Presiden dan pejabat senior lainnya dari Danceng Chol Lege yang merumuskan peraturan kali ini juga mengerutkan kening. Bahkan mereka mengira akan sulit bagi siapapun untuk mengalahkan Nadong Yuyuan di turnamen dandan ini. Bagi orang-orang seperti Du Fenglin, mata mereka yang canggih telah terlihat. Baik itu pemahaman tentang ramuan atau pengendalian teknik dan panas, dibandingkan dengan Dong Yuyuan, semuanya tertinggal jauh. Tapi Wu Yun, yang paling dekat dengan Dong Yuyuan, telah melakukan kontak dengan ramuan tingkat 5 untuk pertama kalinya. Dengan hanya satu kesempatan, mungkin sulit untuk menyempurnakan produk jadi yang bagus. Tidak ada yang mengetahui kesenjangan kesulitan antara ramuan tingkat barat dan ramuan tingkat kelima lebih baik dari mereka. Sepanjang sejarah benua selatan, ada orang yang dapat menyempurnakan ramuan tingkat ketiga atau bahkan tingkat barat di tingkat alkemis tingkat kedua. Namun dalam sejarah, saya belum pernah mendengar ada orang yang bisa menyempurnakan ramuan tingkat kelima sebelum menjadi alkemis tingkat kelima. Jika berhasil, maka Wu Yun akan menjadi orang yang menciptakan sejarah benua selatan. Namun kesulitannya begitu besar sehingga tidak hanya beberapa talenta yang bisa berhasil. Tak lama kemudian, resepnya dibagikan. Itu adalah ramuan tingkat 5, Qi Haidan. Wu Yun melirik Dan Fang dan sedikit mengendurkan keningnya. Pil laut Qi ini relatif mudah di antara pil tingkat kelima. Namun meski begitu, hal itu tetap tidak mudah. Wu Yun melihat jumlah bahan obat yang tercantum di resep dan hampir tercengang. Ada total 85 jenis, dan peleburan dan pemurnian 85 jenis bahan obat pada saat yang sama benar-benar merupakan ujian besar bagi Wu Yun. Bagian tersulit dari ramuan tingkat barat hanyalah selusin bahan obat. Ini bukan lagi sekedar perbedaan kuantitas bahan obat. Di platform batu, hanya ada 10 kontestan, tetapi mereka masing-masing memberikan pandangan berbeda pada Wu Yun.
Ada harapan, kebencian, dan provokasi. Dong Yuyuan memasang ekspresi provokatif di wajahnya, dan matanya sepertinya mengatakan sesuatu. Ayo, kejar aku. Wu Yun mengangkat kepalanya dan melirik, mengerutkan kening dibandingkan dengan tatapan kesal di mata Du Fenglin. Wu Yun bahkan ingin melihat lebih banyak provokasi Dong Yuyuan. Dia menghela nafas lega, mengabaikannya, dan mulai mempelajari dengan cermat resep Qi Hai Dan di tangannya. Di depannya, ada 85 jenis bahan obat yang disediakan oleh Akademi. Untuk memahami secara jelas khasiat bahan obat tersebut akan membutuhkan waktu yang lama dan tidak mudah. Tetapi hanya ini satu-satunya cara yang harus dilakukan. Jika Anda bahkan tidak dapat memahami khasiat bahan obat, bagaimana Anda bisa memurnikan ramuan yang sangat efektif? Setelah lebih dari 10 menit, yang lain sudah memasuki kondisi alkimia. Tapi Wu Yun masih meneliti ramuan itu. Setengah jam berlalu, dan hampir setengah ramuan orang lain telah terbentuk. Namun Wu Yun masih meneliti bahan obat. Di luar pengadilan, semakin banyak orang yang putus asa. Oh, sepertinya tidak ada harapan. Benar saja, Wu Yun, yang belum pernah terkena ramuan tingkat 5, masih tertinggal sedikit. Sudah lama sekali, dan dia bahkan masih belum menemukan cara untuk memulai. Namun ada juga beberapa orang yang mengenal Wu Yun. Misalnya Lian Ran, Qin Huaiyue dan lainnya. Mereka telah melihat metode Wu Yun sebelumnya. Memikirkan kembali ujian masuk yang lalu. Wu Yun mempelajari bahan obat selama 50 menit, dan akhirnya hanya menghabiskan 10 menit untuk mengembangkan ramuannya. Walaupun hanya ramuan tingkat pertama dan tidak sesulit ramuan tingkat kelima ini, bagaimana jika ada keajaiban? 2/3 waktu telah berlalu, dan tidak banyak lagi yang tersisa. Akhirnya setelah sekian lama, Wu Yun akhirnya siap. Dia mulai melemparkan bahan obat ke dalam tungku alkimia selangkah demi selangkah dengan tertib. Meski tekniknya mantap dan terampil. Namun kebanyakan orang secara bertahap menyerah pada Wu Yun. Anggap saja itu mustahil baginya. Begitu banyak waktu telah berlalu dan semuanya sudah terlambat. Orang-orang lainnya membuka tungku alkimia satu demi satu. Ada pil kelas menengah dan kelas atas, tetapi di antara 5 pil lainnya, tidak ada satupun yang dapat menyempurnakan Qi Hai dan kelas atas. Akhirnya, Istana Saint of Lily, Zhou, membuka tungku untuk mengambil obat mujarab. Itu memenuhi harapan dan memberi semua orang secercah harapan. Ternyata itu adalah Qi Hai Dan yang terbaik. Zhou menghela nafas lega, seolah dia telah menyelesaikan misinya dan tidak terlalu malu. Qilong juga membuka tungku untuk mendapatkan ramuan, yang juga merupakan ramuan Qi Hai terbaik. Dia juga menghela nafas lega. Mungkin karena mereka tahu bahwa mereka tidak sebaik Dong Yuyuan, mereka bahkan tidak berani melihat Dong Yuyuan di sisi lain. Mereka hanya menatap Wu Yun dengan tatapan mengejek. Tampaknya di mata mereka, selama ini karena mereka dapat menekan Wu Yun, mereka akan melakukannya. Ini tentang menyelamatkan muka. Segera, Du Fenglin juga membuka tungku dan mengambil obat mujarab. Du Fenglin melihat senyum percaya diri di wajahnya. Semua orang berseru bahwa itu sebenarnya adalah Qi Hai Dan yang terbaik. Mungkin dia memiliki keyakinan tertentu pada dirinya sendiri, berpikir bahwa dia telah menyelamatkan wajah orang jenius nomor 1 di benua selatan. Du Fenglin sebenarnya menoleh dan menatap Dong Yuyuan. Terima kasih sudah menonton channel ACD. Sampai jumpa di bab selanjutnya.